Halo guys, kembali lagi dengan si Boy. Kali ini si Boy akan membahas asal-usul tradisi Google Doodle, keisengan pendiri Google saat cuti. Jika kamu membuka laman pencarian Google Search, terkadang akan muncul logo Google yang tampak berbeda dari biasanya. Logo Google yang unik ini bisa disebut sebagai Google Doodle. Google Doodle merupakan logo Google yang berubah secara khusus untuk memperingati hari spesial seperti perayaan kenegaraan, mengenang tokoh paling penting nasional dan dunia, event, pencapaian, peringatan sejarah, dan sebagainya. Karena bersifat khusus, Google Doodle hanya muncul sementara, biasanya satu hari saja, seperti saat peringatan hari ulang tahun HUT RI 27 RI 17 Agustus 2022. Lalu misalnya penggunaan yang mengakses laman google.com akan menemukan perubahan pada logo Google. Logo tersebut berubah menjadi gambar 5 orang dengan pakaian adat khas daerah Indonesia sambil mendayung di atas perahu. Selain perayaan penting, Google juga menambah ilustrasi pada logo sendiri. Saat penyambutan saat Olimpiade Tokyo 2021 lalu, mendukung gerakan Stay at Home selama pandemi COVID-19 lewat permainannya yang biasa dimainkan di logo Google dan sebagainya. Logo Doodle masing-masing negara bisa berbeda-beda sebab setiap negara memiliki perayaan dan ciri khasnya sendiri. Biasanya Google menggandeng seniman untuk menggarap Google Doodle. Karya coretan Google ini tak jarang memiliki cerita dan makna yang semakin membuatnya menarik. Tim Google akan berkumpul secara teratur untuk menentukan tanggal dan peristiwa penting mana saja yang harus diabadikan dan diapresiasi melalui ilustrasi Google Doodle. Sejauh ini tercatat setidaknya 5.000 lebih ilustrasi yang telah muncul sebagai Google Doodle dari berbagai belahan dunia. Menurut laporan Slashgear, lantas bagaimana asal mula munculnya tradisi Google Doodle? Kehadiran Google Doodle bermula dari tahun 1998. Dua pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, saat itu memutuskan untuk mengambil cuti kantor untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan. Waktu istirahat tersebut akan digunakan mereka untuk menghadiri acara festival Burning Man dilaksanakan di Black Rock Desert, Nevada, Amerika Serikat. Burning Man adalah festival tahunan yang dilakukan di padang pasir dan menampilkan pertunjukan artistik, instalasi seni, dan juga musik. Saat mengambil cuti, Page dan Brin harus memberitahu seluruh karyawannya bahwa bos mereka sedang rehat. Uniknya, pengumuman itu tidak ditulis dalam sebuah memo dan diedarkan ke seluruh internal kantor. Page dan Brin memiliki cara unik, yaitu mengubah sedikit logo Google dengan menyematkan gambar stickman, maskot acara festival Burning Man yang menyerupai orang yang sedang mengangkat tangan. Ilustrasi stickman tersebut diletakkan di belakang huruf O kedua pada Google. Logo Google edisi Burning Man itu muncul di laman utama Google pada 30 Agustus 1998, suatu hari sebelum festival dimulai. 2 tahun setelahnya, setelah 2000, Page dan Brin memilih salah satu karyawan yang sedang magang saat itu, yaitu Dennis Huang, kini menjadi webmaster Google untuk mengonsep ilustrasi perayaan Bastille Day yang merupakan salah satu hari libur nasional di Prancis. Bastille Day diperingati setiap tanggal 14 Juli. Desain dan konsep tersebut pun dibuat dan tampilan Doodle tersebut menarik perhatian sejumlah orang, hingga akhirnya kedua pendiri Google mempromosikan Huang menjadi kepala Google Doodle. Sejak saat itu, ilustrasi Google mulai dimunculkan secara teratur, mulai dari merayakan hari besar, tanggal khusus, tentang berbagai penemuan, hingga tokoh-tokoh pelopor seni, sains, dan inovasi. Begitulah asal mula tradisi Google Doodle. Sekian dulu Boy pada hari ini. See you next episode. Bye.